Di video kali ini, saya akan bahas 5 tahap bisnis growth ya, dan kita mulai sekarang juga. Semua bisnis yang gede ya, pasti melalui yang namanya proses bisnis growth, alias pertumbuhan bisnis. Nggak ada bisnis baru buka itu langsung mapan sentosa. Semua pemilik bisnis ya, pasti semuanya menginginkan growth alias pertumbuhan ya. Karena biasanya sudah mencakup banyak growth di banyak sisi ya. Misalnya jumlah transaksi, nilai transaksi, hingga marginnya. Dan beberapa waktu lalu saya pernah posting polling seputar mengembangkan bisnis untuk pemilik all shop ya, dan hasilnya pun lebih dari 60% memfokuskan pada yang namanya growth ini. Problemnya ya, saya itu banyak ketemu dengan orang-orang yang baru bikin bisnis startup ya di awal ya, tapi udah langsung mikir cari investor agar berkembang. Jujur ya, banyak sekali yang memulai bisnis itu hanya karena jago teknis ya. Dia nggak paham bisnis dan nggak paham kebutuhan pasar. Produk unik itu nggak jaminan. Istilah produk belum ada di Indonesia itu. Peluangnya ada dua ya. Memang belum ada atau memang nggak dibutuhin, makanya nggak pernah ada. Contoh nih ya. Ada banyak sekali yang bisa bikin ini dan itu ya. Para UMKM tuh misalnya. Tapi masalahnya bukan di produknya saja ya. Bisnis itu pada dasarnya hanya melakukan dua hal kok ya. Memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ya. Mulainya dari dua hal itu dulu ya. Kebutuhannya ada atau enggak? Masalahnya ada atau enggak? Itu dulu temukan. Baru cari solusinya. Nah, itu namanya product market fit. Nah, bisnis growth itu ada 5 tahapan ya. Dan ini nggak bisa dilompati, tapi bisa dipercepat. Yang perlu dipahami itu adalah beda tingkatan itu, beda cara, dan beda goalnya. Banyak orang gagal dalam bisnis itu hanya karena belum paham bisnisnya itu berada pada tingkatan yang mana. Sehingga melakukan cara eksekusi yang nggak seharusnya dilakukan pada tingkatan tersebut. Ya akhirnya ya zong. Udah keluar duit, keluar waktu ya, keluar tenaga, hasilnya nggak ada. Yang seperti itu banyak sekali. Baru mulai bisnis, produk belum tentu diterima pasar. Udah mikir strategi buka cabang. Ya cepet gulung tikar. Baru mulai itu berada di level startup ya. Buka cabang itu berada di level established. Beda level, goalnya aja udah beda ya. Otomatis caranya juga beda ya. Bisa juga sih langsung lompat ya, tapi resiko jatuhnya juga sangat besar ya. Ibarat balita baru belajar jalan ya, udah disuruh lomba lari. Ya resikonya ndelosor. Nah, apa aja sih 5 tahap growth bisnis ini? Tahap 1, startup. Fokus di startup ini adalah product market fit ya. Produknya itu harus diterima oleh pasar ya, tanpa harus promosi sekalipun kalau perlu. Jadi di sini fokusnya adalah validasi. Nah, karena fokusnya validasi ya, yang dilakukan itu adalah cara untuk memvalidasi apakah produk Anda ini diterima oleh pasar atau enggak. Nah, gimana caranya? Ya bisa bikin kuesioner ya, survei, tester mungkin, dan lain sebagainya. Banyak loh yang masih di tahap startup ya, terjebak bukan di product market fit, tapi di promo market fit. Baru launching ya, validasi belum maksimal ya, udah digeber pakai iklan ya, pakai promo macem-macem. Hasilnya apa? Hasilnya produk tersebut hanya fit di promo, bukan di pasar ya. Artinya apa? Artinya orang beli itu hanya karena ada promo, bukan karena mereka butuh. Promo atau iklan itu strategi di tahap running, bukan di tahap startup. Kalau ini yang terjadi, ya malah cuma bakar duit aja. Begitu duitnya habis,
biasanya mati. Ciri bisnis yang udah lolos di tahap startup ini itu produknya bisa diterima oleh pasar. Tahap 2, running. Fokus di tahap ini adalah meningkatkan omset, ya. Ingat ya, omset bukan profit, ya. Bedakan loh antara omset dan profit, ya. Karena fokusnya menaikkan omset, ya, maka eksekusi yang harus dimaksimalkan adalah marketing. Fokusnya adalah gimana sih penjualan itu tinggi, omset tinggi, ya. Terlepas dari dapat profit atau enggak, ya. Ya minimal impas lah, jangan rugi. Di sini nggak perlu mikir lagi produk Anda itu diterima pasar atau enggak, karena itu di tahap sebelumnya tadi, ya. Sekarang fokusnya adalah gimana produk Anda itu bisa terjual sebanyak mungkin, secepat mungkin, ya, sehingga menghasilkan cash flow yang sehat. Di sini Anda bisa mulai ya bermain dengan konsep funneling atau flywheel marketing. Apa itu funneling atau flywheel? Nah, silakan cek videonya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Di tahap ini baru Anda boleh cari investor, ya, karena bisnis Anda itu udah valid, ya, udah bisa menghasilkan, ya, walaupun sekarang belum ada, ya, atau belum banyak profitnya. Ingat kan dulu di awal perusahaan seperti Gojek, Shopee atau Bukalapak ya dan lain-lain itu omsetnya luar biasa gedenya tuh, ya. Malah tapi apa? Sebenarnya nggak profit, ya, malah justru rugi. Ya, Anda bisa cek sendirilah laporan keuangannya ini. Nah, ciri bisnis yang udah lolos di tahap ini itu omsetnya bisa diprediksi, ya. Jadi bisa diprediksi ya bulan depan itu dapat berapa, tahun depan dapat berapa, dan seterusnya. Tahap 3, growing. Nah, di tahap ini karena bisnisnya itu udah valid, ya, sudah menghasilkan, baru fokus berikutnya itu merapikan. Dengan cara apa? Kalau bisnis sudah jalan, penjualan tinggi, ya, masa Anda mau jadi single fighter? Ya nggak mungkin kan? Maka di sini Anda sudah butuh yang namanya tim, ya. Namanya tim itu berarti lebih dari satu orang, ya, yang masing-masing bergerak sesuai bidang keahliannya, ya. Jadi di sini Anda harus bangun super tim. Ketika tim itu sudah ada, lalu apa? Ya Anda buat sistem kontrol yang bagus, ya. Konsepnya itu semua yang bisa diukur pasti bisa diatur, ya. Nah, gimana mau diatur? Kalau diukur aja nggak bisa, ya. Nah, sistem kontrol ini tujuannya adalah untuk mengukur dari berapa menuju ke berapa, ya, sehingga jelas harus melakukan apa. Misal nih, dari 100 pelanggan ya, menuju ke target 1000 pelanggan di bulan depan, maka butuhnya 900 pelanggan kan? Nah, dari sini bisa ketemu ukuran gap-nya, yang kemudian akan dibuat menjadi yang namanya action plan. Nah, inilah yang harus dikontrol, dan itu perlu sistem, bukan pakai asumsi, ya, bukan pakai kira-kira. Nah, tim sudah ada, sistem sudah ada, ya. Terus berikutnya apa? Tentu butuh yang namanya manajemen, ya. Ada staff, supervisor, manajer, baru direksi, ya. Kalau perusahaan ramping mungkin nggak haruslah semua lengkap, ya. Tapi secara umum ya gitu itu urutan manajemen. Konsepnya adalah masalah itu akan mengikuti orang yang bisa menyelesaikan. Lah, kalau yang bisa menyelesaikannya itu hanya Anda sendiri, terus tim Anda itu cupu semuanya, ya. Ya semua masalah itu bakal Anda sendiri yang selesaikan. Tim Anda itu cuma penyambung lidah aja terhadap misalnya komplainan customer. Nah, untuk itu diperlukan manajemen, ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa? Nah, istilahnya itu job desk, ya. The right man on the right job. Nah, ciri bisnis udah lolos di tahap ini itu profitnya bisa diprediksi udah. Jadi ya bisa diprediksi bulan depan untung berapa, tahun depan berapa, dan seterusnya.
Di sini bicara profit ya udah, bukan bicara omset. Bicara profit berarti udah ada yang namanya cost effectiveness analysis. Naikin profit itu bisa dua cara. Naikin penjualannya atau turunin biaya produksi atau biaya operasionalnya. Tahap 4, establish. Nah, kalau di sini udah nggak mikir manajemen lagi ya, karena semua udah rapi dari tahap sebelumnya ya. Fokusnya ganti lagi nih, jadi ekspansi atau buka cabang ya, alias scale up. Nah, di tahap ini nggak masalah sih pakai investor lagi ya, atau pendanaan ya, atau karena bisnisnya ya udah jelas nah prospeknya ya, udah terbukti ya, bukan masih abu-abu. Banyak bisnis gagal ya karena lompatnya. Baru dapat omset banyak ya di tahap running tadi ya, manajemennya nggak rapi ya, sistemnya belum teruji, tim nggak siap ya, langsung lompat ke sini tahap ini ya, langsung buka cabang. Begitu buka cabang, ternyata manajemennya busuk alias berantakan ya, nggak terkontrol ya, penjualan dan profit itu nggak bisa diaudit, nggak bisa dibedakan. Ya ini sih mempercepat kematian. Makin cepat gede ya, makin cepat mati. Biasanya sekali jatuh, jatuhnya lebih kerasa. Ya karena apa? Ada tahapan yang dilompati tadi. Di tahapan ini ya, Anda itu bisa melakukan ya namanya konsep merger atau acquisition ya. Entah itu Anda ekspansi dengan cara kolaborasi, akuisisi marketnya kompetitor, atau bahkan lebih gila lagi ya, akuisisi kompetitor ya. Seperti yang dilakukan Traveloka yang mengakuisisi Pegi-Pegi ini, atau Gojek yang mengakuisisi Moka ini. Nah, di tahap ini mindsetnya itu udah nggak sama lagi dengan tahapan sebelumnya ya. Udah nggak main B2C, tapi B2B ya. Nah, ciri bisnis yang udah lolos di tahap ini itu pertumbuhannya bisa diprediksi. Jadi bisa diprediksi nih, bulan depan itu berkembang berapa persen, kemudian buka cabang berapa, terus kerjasama dengan siapa aja, itu udah jelas ya. Tahap 5, mature. Nah, kalau bisnis Anda udah di tahap ini, Anda udah bebas mau ngapain aja. Ya biasanya sih arahnya udah ke IPO ya, alias jual sebagian saham ke publik ya lewat IDX. Ya udah hal umum ya, kalau di bisnis itu, terutama bisnis keluarga nih, generasi yang satu membangun, generasi yang kedua itu membesarkan ya, generasi yang ketiga itu menghancurkan ya. Kenapa kok menghancurkan? Karena dibuat rebutan sama keturunannya. Nah, gimana biar nggak hancur? Ya lepas sahamnya 50% ke publik ya, biar bisa dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pihak-pihak yang lebih profesional. Nah, ciri bisnis yang udah lolos di tahap ini itu ya, dia ini bisnisnya itu udah auto passive income ya. Bisnisnya jalan-jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, itulah tahapan bisnis growth yang harus menjadi mindset dasar ya, khususnya para business owner. Banyak loh bisnis itu gagal hanya karena salah mindset ownernya. Lah, kok salah mindset ownernya? Ya soalnya bisa jadi bisnis yang sama, kalau ownernya memiliki mindset yang benar, bisnisnya itu malah bisa berkembang pesat luar dalam ya. Bukan tampak sehat di luar, sakit di dalam. Ya soalnya bisa jadi bisnis yang sama, tapi kalau ownernya memiliki mindset yang benar, bisnisnya ini bisa malah berkembang pesat ya, luar dalam ya, bukan tampak sehat di luar, sakit di dalam. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.